Salam damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sabda Sadik hari ini terambil dari Mazmur 96 ayat 10 sampai dengan 13 yang bersabda, "Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya." Sabda Sadik pada hari ini diberi judul Yesus menghakimi dengan kebenaran, keadilan, dan kesetiaannya. Tuhan itu Raja, Tuhan itu Hakim yang akan datang untuk menghakimi bangsa-bangsa dan menghakimi bumi. Ayat ini akan digenapi secara sempurna ketika Tuhan Yesus datang kembali kali kedua untuk menghakimi dunia, melenyapkan dosa dan kesusahan, serta membaharui langit dan bumi ini. Alam sendiri akan bersuka cita ketika ikut serta dalam penebusan terakhir ketika Yesus Kristus memerintah bumi dengan kebenaran, keadilan, dan kesetiaan. Saudara-saudara, seorang hakim tidak boleh memihak kepada siapapun. Yang salah harus dihukum, dan bila benar maka harus dibenarkan dan dibebaskan. Manusia sulit untuk bisa menjadi hakim yang baik. Berbeda dengan Tuhan, Dia adil, Dia benar, dan Dia setia. Tuhan kelak akan datang sebagai hakim untuk menghakimi seluruh umat manusia. Setiap manusia nanti akan menghadapi takhta pengadilan Tuhan, dan Tuhan Yesus akan menjadi hakimnya. Semua manusia akan dihakimi atau diadili berdasarkan perbuatannya sesuai dengan kitab atau ajaran yang dipercayainya. Allah tidak akan membiarkan kejahatan berlangsung selamanya. Allah akan menghakimi dengan keadilan. Pada saat Tuhan Yesus datang kembali, semua pelaku kejahatan, baik yang telah mati maupun yang masih hidup, akan dihakimi dan akan menerima ganjaran yang layak atas semua perbuatan jahat mereka. Keadilan Allah bersifat tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah. Allah setiap hal melihat dan mengetahui segala rahasia. Tuhan bahkan dapat menghakimi apa yang kita pikirkan dan rasakan ketika sedang melakukan sesuatu, karena Tuhan dapat melihat ke dalam hati dan pikiran kita. Tuhan Allah kita adalah hakim, maka Ia akan murka atas kesalahan, dan kita dituntut untuk belajar firman Tuhan dan hidup dengan hati nurani yang murni sesuai dengan firman Tuhan di hadapan Tuhan dan manusia. Tuhan itu setia akan janji-janjinya, dan penghakiman Tuhan terjadi dengan adil, benar, dan tidak ada kompromi untuk itu. Maka marilah kita hidup benar, hidup yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam Ulangan, Musa menyatakan, maka akan menjadi kebenaran bagi kita jika kita dengan tekun menaati semua perintah ini di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Saudara-saudara, kebenaran mencakup mengikuti hukum-hukum dan juga mengikuti perintah Allah. Daud juga di dalam Mazmur 119 ayat 142 dan 172 mengatakan, "Segala perintahmu adalah kebenaran, dan kebenaranmu adalah kebenaran yang kekal, dan hukummu adalah kebenaran." Raja Salomo juga menyatakan di dalam Amsal 14 ayat 35, "Kebenaran meninggikan suatu bangsa, tetapi dosa menjadi celah bagi siapapun." Saudara-saudara, dosa adalah kebalikan dari kebenaran. Itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, karena memilih kehendaknya dan memilih jalannya sendiri daripada kehendak dan jalan Allah. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21, di situ jelas memberikan kepada kita daftar dosa-dosa tersebut, dan dikatakan di situ bahwa mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa ini tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah.
Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9-10 dikatakan juga di situ bahwa Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dan hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Oleh sebab itu, pertanyaan buat kita semuanya, bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali kedua yang akan menghakimi bangsa-bangsa dan bumi ini? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan, yaitu pertama, mari kita kejar dan upayakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Hal kedua yang kita bisa lakukan untuk persiapan diri kita, yaitu mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengalami penderitaan. Di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22 mengatakan di situ bahwa di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Saudara-saudara, sesuai dengan firman Tuhan, penderitaan menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua akan semakin hebat. Dan hal ketiga yang dapat kita lakukan untuk persiapkan kita, yaitu mari kita bekerja dan berkarya dengan giat dan setia bagi Kristus, bagi kerajaan Allah. Sebagaimana di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13, di situ mengisahkan hal gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, di mana kita tahu atau kita tidak tahu hari dan jamnya Tuhan Yesus akan datang kembali. Oleh sebab itu mari di dalam kita berjaga-jaga, kita berdoa dan siap sedia, kita tetap setia melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Saudara-saudara, manusia lebih cenderung melakukan perbuatan yang tidak benar daripada perbuatan yang benar. Artinya bahwa tidak ada atau sedikit sekali saja mungkin manusia yang bisa diselamatkan dan masuk surga. Tetapi ada satu kitab kehidupan yang juga akan dibuka pada saat penghakiman. Kitab yang berisi nama-nama orang yang percaya kepada Sang Hakim, yaitu Tuhan Yesus. Mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan ini akan dibenarkan dan dibebaskan dari penghukuman. Mari kita terus mempertahankan iman kita sampai garis akhir kehidupan ini. Kita tetap menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan semua perintahnya. Kita akan dibela dan dibenarkan oleh Tuhan kita ketika menghadap pengadilan Tuhan. Tuhan adalah hakim yang adil, benar dan setia. Tuhan akan menghakimi semua manusia dan akan membela kita yang tetap percaya dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus kiranya terus melindungi dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan, di mana firman Tuhan sudah dengan jelas memberitahu kepada kami semua agar kami di dalam menghadapi kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, kami perlu mempersiapkan diri kami, berjaga-jaga dan berdoa, dan tetap terus berkarya melayani Engkau Tuhan, dan terus dengan kekuatan dan pimpinan daripada Roh Kudus, kami akan melaksanakan amanat agung, karena begitu banyak ya Tuhan yang belum diselamatkan, dan itu adalah kehendak-Mu dan kewajiban kami, agar mereka semua ya Tuhan dapat mendengar berita Injil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, berkatilah umat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Amin.